my channel and this is About Sastra. Masya Allah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to us, and today I'm not gonna bring the most beautiful member of About Sastra with the red lips here on point and says Assalamualaikum, I'm Tika. Waalaikumsalam, Masya Allah. Aduh. I'm happy Miss Tika karena Thank you. sejak kamu berhijrah, belajar untuk berhijrah gitu, kamu selalu ngomong dengan Assalamualaikum gitu loh. It's a small change but it big impact, you know. Semoga ya. Ya Lagi betul, belajar, betul, ya kan? betul belajar dan semoga tetap ada di track belajar itu. Amin. Allahumma Amin. And also we have here. Assalamualaikum everyone. Aziz here again. Gimana kabar Mr. Aziz? Alhamdulillah baik. Oke, berarti sudah mau siap-siap packing nih kita. Asik. Asik. Tolong disiapkan ya listnya daftarnya Iya, ya. itu tugas aku guys, karena aku manajernya dia. Aku harus mengingatkan segala sesuatu yang harus dibawa ke dia. Ketika paspor dia hilang, aku pun yang harus mencarikannya. Segala Jangan sesuatu. sampai lagi terjadi. He's a very baby. He's a very baby. No. I'm Yeah, not. he's a very baby. I have to, abang nanti bawain aku sampo, bawain aku sabun mandi. He's a very baby. I'm the older one. Oke guys, nah ketika video ini tayang, kami insya Allah sudah berada di Selama, yaitu kami mungkin saat ini sedang berjalan-jalan di Pasar Pagi Sungai Bayor. Nah buat teman-teman juga yang baru menonton video ini, nah saat ini, detik ini ketika video ini tayang, kami sedang berada di Selama untuk 3.0 perjalanan kami untuk mempromosikan wisata yang ada di negeri Perak seperti itu. Nah buat teman-teman yang mungkin yang mau bertemu juga dengan kami, insya Allah nanti di malam minggu Sabtu malam gitu kita akan stay di glamping area area di Latar Rambong ya selama Di- seperti itu. Ya, Di hari Latar bulan Rambong. 2 ya. Iya, April, hari bulan 2, tanggal 2 gitu. Hari bulan 2 ya? Iya, hari bulan 2. Hari bulan 2 Mei 2026 seperti itu. Jadi kalau mau camping bareng-bareng, paginya kita mandi di sungai bareng-bareng gitu. Mungkin malamnya ada kita bakar-bakar apa bareng-bareng. Seru banget. Insya Allah boleh jumpa kita di Latar Rambong, glamping Latar Rambong. Mau mendengar Mr. Sastra bernyanyi juga ada di situ nanti di Iya. campfire ya. Spesial Aziz dong. Ajis yang nyanyi, masa aku nyanyi kan ada kamu. Oke, nah Mistika dan Mr. Ajis hari ini ada 3 video kita reaksikan Masya tentang Allah. sesuatu yang viral di Malaysia. Yaitu mungkin yang pertama ini relate banget dengan kita, yaitu guru seperti itu. Kan kita selalu ngomongin bagaimana bahasa Inggris itu sangat penting banget untuk kita belajari, untuk kita ajarkan juga ke generasi-generasi muda. Kenapa? Karena mungkin jadinya akan seperti ini, kata teman-teman yang merekomendasikan video ini. Kalau nggak belajar bahasa Inggris sastra jadinya macam ini, dia bilang jadinya macam mana? Mau tengok? Penasaran? Tengok. Aku juga penasaran. Everyone, curious. here's the video. 1, 2, 3. Hey Sofian, selamat datang ke Malaysia. And if you need anything, any hospitality, Wow. do let me know. Iya, baik banget. Baik banget. Besok yang akan ke hospital Amarul, bukan saya ya. Jadi Amarul, berapa orang yang mau gotong? Yang mau angkat kamu ke Hospitality bukan hospital. Bahkan Tapi kalau abang he nak pergi corrects hospital, him. saya beri waste untuk abang. Oh Mau my berapa orang yang mau God. gendong kamu dari atas ring buat turun ke bawah? Hah? Biar disiapin sama Pak Presiden, nanti dia di samping ring. Saya Itulah. berturun sendiri. Oh, jadi ini obrolannya tidak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi yang dari Malaysia itu invite him to go to Malaysia, to come to Malaysia and To he feel. will over the hospitality. Betul. Hospitality which means keramah-tamahan gitu ya. Tapi kata yang orang Indonesia ini malah menyangkanya Kita akan buktikan siapa yang akan ditantang ke gitu. hospital. Kamu akan saya masukkan ke rumah sakit gitu hospital. Karena dari aura istilahnya kan mau bertanding, pertandingannya juga apa, bener nggak sih? Betul, pertandingan Udah gitu, seperti ini ya. Nggak tahu ya apa kurang ilmu atau emang salah dengar gitu kan ya. Jadinya ya begitulah. Wow, maksud aku tuh ini kan sesuatu pertandingan bener-bener Berarti kan international Iya, fight. international fight. It's also fight gitu. Berarti kan sesuatu yang membahayakan, tapi orang Malaysia masih sempatnya untuk menawarkan hospitality gitu lah. Oke, semoga kamu merasakan hospitality ketika berada di Malaysia. Tapi the thing is, mungkin sinyalnya tidak bagus yang di sebelah gitu. Antenanya kurang baik gitu, jadi
yang dia tangkap adalah hospital aja gitu. Dan mungkin dia tidak paham hospitality itu. Jadi Bukan nggak paham hospitality, Mister, emang nggak paham bahasa emang nggak Inggris. paham bahasa Inggris ya, gitu. Jadi ini aku bisa relate sih kenapa teman-teman merekomendasikan ini sambil memberikan komentar sastra inilah yang terjadi jika kita tidak bisa bahasa Inggris. Gimana tuh teman-teman? Karena Nggak biasa nyambung. nggak nyambung banget, Mister. Tapi ya kalau biasanya kalau aku perhatikan kalau di Indonesia ketika kita mau adu tanding kan biasanya ketemu dulu nih kayak gini apa nih namanya. Dan emang biasanya orang-orang Bikin emosi kalau iya, emosi luar udah gitu kan. di awal tuh belum tanding udah gitu kan. iya udah tantang-tantangan udah emosi-emosian gitu. Tapi dia Malaysia vibes-nya kok beda banget gitu ya. Aku aja kaget gitu. Wow, luar biasa banget. Mister, gimana nih kita guru melihat fenomena ini gimana? Ya ini adalah contoh yang tidak boleh diikuti ya Mister Sastra ya gitu. Apalagi saya juga makin sedih kalau ternyata bahasa Inggris itu dicabut sebagai mata pelajaran wajib gitu Iya, di betul. banyak public school atau elementary school gitu. Yang ada di Indonesia, Yang ada di ya. Indonesia. Padahal kan di Undang-Undang Dasar saja Mister, di pembukaan Undang-Undang Dasar saja sudah disebutkan keterlibatan Indonesia di kancah pergaulan internasional gitu dengan tulisan perdamaian dunia Betul. turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia kurang lebih seperti itu gitu kan Mister. Itu kan berarti menahbiskan gitu ya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia punya tanggung jawab untuk ikut serta pada pergaulan internasional gitu. Lalu bagaimana kita bisa ikut serta pada pergaulan internasional, mewujudkan keamanan internasional, perdamaian dunia jika kunci utamanya tidak kita kuasai yaitu bahasa gitu loh. Bagaimana akan tercipta mutual understanding internationally kalau kita tidak mampu menerapkan bahasa internasional yang saat ini secara konsensual disepakati oleh masyarakat dunia bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting gitu loh. Ya orang Chinese, orang Jepang gitu, Korea, walaupun ada di Brazil yang pakai Portugis sehari-hari gitu ya. Mereka pakai bahasa Inggris. Juga pakai bahasa Inggris ketika masuk ke platform atau International. organisasi internasional gitu loh. Jadi menurut saya it's not only about international fights in the ring gitu ya, tapi ini adalah cermin bahwa PR-nya luar biasa besar sekali ya. Pekerjaan Mister. rumahnya ya. Betul, karena apabila kita tidak memaksa atau mendorong anak-anak generasi muda sekarang untuk menguasai bahasa Inggris, akan sangat mungkin tercipta konflik internasional yang dipicu oleh ketidakpahaman bahasa kesalahpahaman gitu loh. Dan ini terbukti. Dan mudah diprovokasi. Bener. Betul nggak? Jadi ada orang yang mengirimkan video, dengerin deh, masa kita ditantang masuk rumah sakit, terus orang-orang ini sama orang Malaysia gitu kan, orang-orang yang tidak paham atau Sama-sama nggak ngerti. yang reaktif gitu ya, orang yang tidak Subuh paham, pendek langsung tanpa cari tahu gitu translate-nya apa gitu ya, mereka langsung aduh kita ditantangin, masa kita mau dibawa ke rumah sakit. Jadilah konflik internasional, bahkan bukan internal lagi. Dan ini adalah bisa menciptakan kesesatan berpikir gitu loh Mister. Kalau dibilang bahwa bahasa Inggris itu tidak terlalu penting, tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari di sini, ya memang mungkin gitu ya bagi beberapa orang. Tapi menurut saya di era digital dan inovasi seperti sekarang ini, bahasa Inggris is a must to have to apply in our daily life. Wow, sedih ya. Wow. Terus tadi pas ngomong juga abang dari Malaysia nya Very humble. Dia menunjukkan humble. Hopefully you Gitu. find hospitality. Tapi iya. sebelahnya sinyalnya kurang. Terus walaupun sinyal kurang juga nggak berhenti dulu gitu, udah dikoreksi masih aja gitu ngomong. Gitu. Iya ya, orang Malaysia pun trying hard gitu kan untuk explaining bahwasanya Iya. no, that's not what I'm Malah talking ditanya about. butuh berapa orang yang bawa kamu ke bawah gitu, masih aja ditanya Masih sabar ada. salah. Udah Salah salah, paham gitu. Oke, itu adalah yang pertama guys, video viral tentang kesalahpahaman yang terjadi dan ini viral banget di sosial media dan sampai ke Indonesia. Dan kita sebagai guru juga gimana tanggapan kita. Kemudian ada video kedua yang viral sampai Indonesia nih guys. Seperti apa videonya? Coba kita tengok. 1, 2, 3. Itulah seorang wanita berani tegur perokok di sebuah kedai makan. Oh, sekali semua terdiam. Oh ini bukan pegawainya, bukan staffnya ya? Bukan staffnya. Wow. Oh my god. Karena merokok ya di tempat umum ya. Iya, maksud di aku tuh restoran. beliau perempuan gitu loh. It's among men
in that kedai and she is brave to speak up gitu loh, what's right and what's not right gitu loh. Iya, karena kan memang kalau misalnya setahu kita ya Mister, kalau di Malaysia sana kan yang namanya peraturan untuk merokok aja itu kan sangat-sangat ditegakkan, bener nggak sih? Betul, Ada betul, dendanya betul, juga betul kan. sekali, betul. Dan orang-orang sana tuh nggak akan pernah takut untuk speak up. Nah, itu dia. Nah itu karena memang kayak tidak ada toleransi untuk Betul. hal-hal yang Iya. melanggar aturan, bener Betul. nggak? Kalau misalnya kita tuh kayak, karena sorry aku masih bandingin juga sih. It's okay. Ya walaupun ini hanya sekedar kedai, ya kan aku sering makan ya di kedai-kedai kan, kalau di Jakarta juga kan, kedai-kedai loh Mister, bukan restoran, kedai. Nobody judge you. Nobody judging, darling. I love eating at kedai. Ya, and then, nah kadang-kadang aku sebagai seorang wanita itu ketika ngelihat ada segerombolan laki-laki ngerokok, ataupun satu orang ngerokok, even untuk negor tuh takut karena Exactly. di sekitar kita tuh sepertinya udah mentoleran karena Betul, kita makan betul. di kedai, Betul. tidak ada tempat untuk istilahnya tersendiri untuk ruangan merokok. Smoking room, Nah kecuali betul. kalau misalnya kita makan di restoran, bener Betul. kan? Kita bisa smoking or non smoking seperti itu. Betul. Jadi karena kalau misal di sana memang orang-orangnya berani speak up. Berani speak up kenapa? Karena mereka sudah dilindungi undang-undang. Sudah ada undang-undang seperti di Serikat Kita Pekerja juga kayak gitu. dilindungi undang-undang, Mister. Nah, tapi masalahnya masalahnya tidak. aparat penegak hukumnya Iya. itu menegakkannya secara fair atau tidak, gitu loh. Masih banyak loh kasus-kasus seperti nenek tua yang mengambil sepotong ubi kayu loh, Mister. Sepotong kayu ubi untuk hidupnya sehari-hari itu dihukum lebih panjang masa hukumannya dibanding dengan koruptor yang mencuri uang negara triliunan rupiah. Betul. Gitu loh, jadi sebenarnya gini loh, kita tuh akan sangat merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kegelisahan atau ketidaknyamanan kita secara langsung kepada orang lain karena kita percaya bahwa hukum yang melindungi kita ditegakkan. Nah, Jadi itu dia. bukan masalah hukum melindungi warga negara. Kita juga punya hukum yang melindungi Betul. kita, tapi Betul. masalahnya ditegakkan atau tidak Betul. oleh aparat. Makanya kan disebut ada aparat penegak hukum. Jadi percuma ada hukum kalau nggak ditegakkan gitu Betul. loh. Masalahnya itu gitu. Iya betul. Maaf ya. Mereka dilindungi undang-undang karena mereka tahu mereka itu undang-undang berpihak kepada mereka. Betul. Ketika mereka speak up, mereka nggak takut. Aku confidently undang-undang akan berada di pihak saya. Betul. Seperti itu. Itu yang membuat kakak ini merasa confident gitu. Undang-undang is at my back. Mereka dia di belakang saya gitu. I'm standing in line with the undang-undang. So siapapun mereka, mau anak-anak, mau sendirian, mau rame-rame, kakak-kakak, adik-adik, apabila di speak up dan itu berdasarkan undang-undang, maka mereka nggak akan takut mesti. Karena mereka tahu penegakan hukum di negara mereka sudah sangat baik, sudah sangat benar. Nah, sama halnya seperti kita sudah ada undang-undangnya juga. Tapi the thing is penegakannya bagaimana? Exactly. Jadi ketika kita juga mau speak up, mau melarang, hei kamu kenapa rokok di sini? Kita yang pulangnya tidak aman. Yes. Kita yang pulangnya ntar motor kita diapain. Jadi better kita yang Ngalah dulu jangan ngalah aja. duluan, kita better kita udah Karena nggak usah- takut karena ya. takut. Yes. Karena tidak ada penegakan yang bisa kita percaya gitu, Iya, membuat kita bahkan- confident. Banyak juga kasusnya Mister kayak seperti ya di pusat-pusat perbelanjaan besar, contohnya di sebuah pasar yang katanya pusat grosir terbesar di Asia Tenggara gitu ya Mister. Sebut aja TA. Kayak semua orang Malaysia Tahu. udah tahu gitu ya, pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Itu masih banyak loh yang keliling minta-mintain uang gitu. Exactly. Ya, Ada. katanya orang situ sih premanisme gitu dan tapi sampai sekarang dan itu terjadi di ibu kota. Mana kehadiran aparatnya gitu, aparat penegak hukum kepada siapa mereka ingin berlindung Iya. gitu loh dan Betul. kenapa ini bisa terjadi iya, bertahun-tahun lamanya? Mereka mau teriak-teriak gitu. juga, mereka kan Itulah, membanggakan mereka itulah. sendiri, jadi Itu nggak usah kan teriak. Jadi kita semua mentolerir itu semua, Iya. mentolerir orang merokok di depan kita, mentolerir orang membuang sampah di depan muka kita, iya kan? Yes. Mentolerir Karena orang udah- makan ketika kita Iya. berpuasa, kita terlalu baik Iya. orangnya, Kita terlalu- karena kita iya, benar. takut. Bukan terlalu baik karena lo takut sih Kita menurut aku. takut, terus karena Sih. undang-undang nggak berpihak sama kita. Iya. Kita takut sih. Ketika Kita, kita takut melapor. nyawa kita kenapa-napa Nah, sih, itu Mister. dia. Karena kita masih punya keluarga, Exactly. kita masih Benar. ada orang tua yang kita santuni, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Yang kalau kita kenapa-napa mereka pasti akan sedih dan kehilangan kita untuk bergantung gitu loh, Mister. Sedih sih. Kita jadinya kayak sendiri gitu di negara ini gitu sih, Mister. Gimana Mustika? Ada mau tambahan? Benar sekali oleh kata-katanya Mr. Aziz dan Mr. Sastra karena kita ngerasa takut. Jadi kadang-kadang Apalagi kamu yang sebagai perempuan. Nah, ya? apalagi aku sebagai perempuan dan kadang-kadang tuh malahan jadi
pertama kalau menurut kalian kan takut. Kalau menurut aku juga kayak jadi terbiasa. Ya udahlah ya. Makanya kita mentolerir. Ya udah Kita kan. mentolerir. Karena terlalu sering kita melihatnya, Betul. jadi ya sudah gitu. Jadi kakak ini sangat confident loh guys. Jadi kakak ini sangat berani, sangat confident karena dia tahu undang-undang negara mereka tuh benar-benar menegakkan yang baik dan akan menindak yang tidak baik seperti itu. Wow, video ketiga nih guys. Video terakhir kita guys untuk video viral kita kali ini. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih awak tolong bersihkan baby saya sebab masa ini saya baru lepas Caesar. Tak boleh nak bangun dan tak mampu nak buat apa-apa. Dia juga pasien. Oh iya, itu bajunya baju pasien, Mister. Wah, Masih ada gelang-gelang baik hospitalnya, sekali. hospital braceletnya gitu. Jadi ibu ini yang merekam ini dalam keadaan si Habis sesar. Baru ya baru Jadi Caesar nggak bisa melahirkan, jalan. tidak bisa Bangun melakukan ya. apa-apa bangun. Dan ternyata datanglah seorang Pasien lain yang juga turut membantu untuk membersihkan babynya gitu. I don't understand. Iya sih, baik banget I don't ya. understand. Tapi boleh nggak ini? Kenapa? Ini di luar dari rasa saling tolong menolong ya. Aku mikir kalau aku ya mungkin jadi ibu yang kena sesar, aku akan panggil perawat sih. Iya, pasti akan panggil perawat juga ya. Even kalau misalnya aku jadi tetangga yang kesakitan yang tadi ngebersihin, aku juga pasti akan panggil perawat. Bantuanku hanya akan sekedar panggil perawat, nurse please, ini ada pasiennya di sebelah saya butuh bantuan, kayak gitu. Kayaknya nggak kepikir oleh diriku sendiri untuk membersihkan baby yang babynya. Betul. Itu sih. Mungkin tahap kita masih sampai di situ, tahap menolong kita masih sampai di situ. Iya. Oke, apa yang bisa kita lakukan, tapi bukan aku ya, itu karena itu sesuatu dengan resiko lah kan gitu. Tapi nggak buat orang Malaysia. Nah itu dia lah ya. Masalah tolong menolong itu sesuatu sering kita ngomongin, Mister. Kalau mereka tolong menolong, idenya itu kadang-kadang nggak kepikiran sama kita. Yes. Dia ngelakuin sendiri, in fact dia juga Iya. sakit. Benar. Dia juga mungkin masih memerlukan pertolongan dokter. Mungkin menurut dia kenapa kalau saya bisa lakukan, mungkin susternya sibuk, mungkin nurse-nya sibuk untuk mengurusin pasien yang lain, I can do it, why not, seperti itu. Dan mungkin lagi-lagi harapannya adalah semoga dia dengan membantu ini Allah lebih mempermudah atau mempercepat kesembuhannya. Harap ini dulu Allah, itu aja yang kita Luar biasa ya, out of the box loh ternyata. gimana Mr. Ajis? Betul. Jadi, tapi menurut aku nggak tahu sih ya, karena kan nggak ada konfirmasi juga gitu. Tapi maksud aku tuh coba oke, dia sakit, dia pasien, kamu juga pasien, tapi kamu baru melahirkan, anak kamu perlu digantiin pampersnya atau apa? Ternyata ada ibu Iya, ini maksud the thing that I think adalah kalau gini loh. Kan ini tidak bisa dikonfirmasi ya, ini asumsi aku. Maksudnya gini loh, pasti ibu ini juga punya pengalaman gitu loh, paham nggak? Pasti. Ibu ini pasti juga punya pengalaman, ibu ini punya ilmunya, punya pengetahuannya bagaimana cara men-treat Iya, bayi ini. Pasti dong. Makanya dia berani untuk over Betul, herself. kan yang membawa diri kita menjadi seseorang yang berani, percaya diri. Ini terlepas dari apapun ya, itu halnya ya, membantu. Itu kan karena kita punya pengalaman, Mister. Jadi itu naturally happen sih sebenarnya ketika dia merasa bahwa oh, saya seorang ibu, mungkin ya, lagi-lagi mungkin saya juga seorang ibu, saya pernah ada di titik itu, saya pernah membersihkan bayi di usia berapa hari itu gitu ya. Tidak ada salahnya saya mencoba kalau sang ibu mengizinkan. Betul. Gitu. Karena kita merasa bahwa sudah banyak fasilitas yang disediakan sehingga hakikat atau hitoh dari tolong menolong itu jadi lama-lama pudar, karena sebenarnya tolong menolong itu adalah bagaimana kita dapat mempergunakan dan memanfaatkan daya dan upaya kita sendiri, tenaga kita sendiri, raga kita sendiri untuk membantu orang lain. Apalagi dewasa ini ada science, innovation, digital gitu ya, Mr. Sastra dan Mistika. Bayangkan kalau makin bagus perkembangan robot di dunia gitu ya. Akankah budaya tolong menolong itu tetap akan ada gitu loh? Itu pertanyaannya. Karena kita sebagai manusia tuh sudah makin kehilangan apa ya? Empathetic sense of helping by our hands gitu loh, Mister. Jadi kayak udahlah, orang aja kan ada rumah sakit, ada susternya, ada nurse-nya, ada dokternya gitu. Dibayar ini. Padahal kita punya pengalaman untuk langsung menolongnya. Itu sih yang aku khawatirkan
dari kemajuan teknologi dan inovasi sekarang ini. Karena kan teknologi dan inovasi perkembangannya kan bagi pisau bermata dua ya Mr. Sastra dan Mistika gitu. Semoga dengan video ini menginspirasi kita semua untuk sadar dengan experience yang kita punya, ilmu dan pengetahuan yang kita punya, sehingga ketika kita menolong, kita tidak berpikir terlalu lama untuk apakah kita yang harus terjun langsung atau tidak gitu. Wow. Ya, amazing. Luar biasa sih, luar biasa. Aku juga mungkin kalau kamu place yourself at that ibu positions, will you go and help that? Iya. I don't think mohon maaf ya, aku mungkin akan sama seperti Mistika. Di tahap itu, aku masih di tahap itu. Mohon maaf, bantuan aku mungkin masih nanti kan saya akan panggil suster, karena aku masih berpikir aku sakit, aku takut tangan takut bergetar, angkat bayi itu kemudian bayinya gimana. Aku masih seperti itu, tapi luar biasa banget ibu ini, sangat confident gitu loh. Ya tadi kalau pertanyaannya will you How about you? I will. Enggak, tapi maksudnya bukan untuk ini bayi ya, karena saya belum pernah punya bayi, tapi maksudnya other things yang saya rasa saya punya pengalamannya. I mean in this situation. In this very situation, I will situation. not lah. Yeah. Because I don't have experience. Even if you have the experience. If I have experience, I will do. Okay. I will try to do because this video gitu. Since if I haven't watched this video, aku nggak kepikiran gitu, sama seperti kalian, aku nggak kepikiran. Saat ini tuh batas pengetahuan kita, batas referensi kita menolong orang adalah suster. Iya. Tapi ibu ini referensinya sudah 13-14 step ahead Karena di depan kita gitu. pertama juga karena lokasinya, karena di rumah sakit banyak nurse-nya ya Iya, kan. betul. Even if I have experience, I still will call the nurse station. Iya. Iya. Takut, kan? ya. Takut kenapa-napa. Iya. Takut kenapa-napa gitu kan. Iya kan? Iya. Oh, mungkin ibunya udah gregetan, anaknya nangis Iya, dulu. mungkin Iya, mungkin bisa, ibunya. bisa. Ya Allah, ini Ibunya juga udah bothered gitu Iya. ya, terus kayak aduh udah saya aja, nurse-nya lama, bisa jadi. Atau gimana lagi, tapi kalau memang berdasarkan experience kita yang orang Malaysia kalau ngebantu sih emang udah Iya. boom. Tapi poinnya adalah itu ya, maksudnya despite of everything, if we have experience ya why not we help gitu ya Mister gitu. Tapi ini orang Malaysia tuh selalu mengajarkan kita bahwa spektrum dalam tolong menolong tuh sangat luas gitu. Jadi banyak hal yang bisa ditempuh untuk menolong dan membantu atau meringankan beban orang lain. Nah, itu salah satunya adalah ketika peristiwa demonstrasi bulan Agustus tahun lalu kan. Dipesenin GoFood, Gojek, pesannya dari Malaysia. Makanya itu tuh kan out of the box. Mungkin kita doanya hanya sebatas ya Allah Bantulah dia bantulah, gitu. semoga memudahkan. Iya. Nah, gitu nih. Tapi Ya orang saya yang harus bantu gitu kan. Ternyata Allah Saya bilang lah ya, kepanjangan tangan benar. Tuhan gitu. Kalau kamu mau jadi kepanjangan tangan Tuhan, kalau kamu menjadi benar-benar menjadi sosok yang membawa kebantuan itu, membawa harapan, membawa kebahagiaan itu, be it. Iya. Seperti itu. Dan mereka Betul, be the one. Be the one gitu. Nggak nunggu another one. Kalau nggak menemukan another one, be the one. Seperti itu. Juara emang. Wow, menarik banget. Thank you so much for watching and giving this recommendation. Hopefully you find this video good. If you find this video good, bagi thumbs up and also if you this channel, boleh like button subscribe. Maswa Bromas in Indonesia, Malaysia boleh dan Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum. See you in selama.